Tunjukkan satu saja ada konsesi yang berhasil kembali kepada ekosistem awalnya. Ini yang saya sebut dengan Wahabisme itu. Ini anugerah Allah, pohon anugerah, tambang anugerah. Pernyataan tokoh Nahdlatul Ulama, Ulil Absar Abdallah atau akrab disapa Gus Ulil, kembali memicu kontroversi setelah ia menyebut para aktivis penolak tambang sebagai bagian dari kelompok kritikal Wahabi lingkungan. Ucapan tersebut menuai gelombang kritik, termasuk dari Ferry Irawandi, aktivis dan peneliti lingkungan hidup yang aktif menyuarakan isu eksploitasi sumber daya alam di Papua. Gus Ulil dalam komentarnya mengibaratkan para aktivis yang menolak keberadaan tambang secara mutlak sebagai memiliki pola pikir radikal, komirip dengan kaum Wahabi dalam konteks keagamaan. Tunjukkan satu saja ada konsesi yang berhasil mereklamasi, mereboisasi kembali kepada ekosistem awalnya. Enggak, pertanyaan baliknya adalah kenapa Anda begitu peduli untuk mengembalikan ekosistem awal? Ini yang saya sebut dengan Wahabisme itu. Wahabisme itu artinya gini, Rosi. Orang Wahabi itu begitu kepinginnya menjaga kemurnian teks, sehingga teks tidak boleh disentuh sama sekali. Nah, saya mengatakan teman-teman lingkungan ini yang terlalu ekstrim. Arahnya adalah dia seperti menolak sama sekali mining. Karena industri ekstraksi selalu pada dirinya adalah dangerous dan itu berbahaya. Ini anugerah Allah, pohon anugerah, tambang anugerah. Pohon ada manfaatnya, tambang juga ada manfaatnya. Pernyataan ini dikaitkan dengan polemik tambang nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya yang belakangan ramai diperbincangkan. Namun, Ferry Irawandi menanggapi keras ucapan tersebut. Ia menyebut istilah disapproving Wahabi lingkungan adalah bentuk sesat pikir yang dapat menyesatkan opini publik. Perdebatan antara Greenpeace dan tokoh NU, yang mana dalam perdebatan tersebut banyak sekali ditemukan yang namanya sesat pikir dan logical fallacy. Menurutnya, para aktivis lingkungan justru berdiri di garis depan dalam menjaga kearifan lokal dan hak hidup masyarakat sekitar yang terdampak langsung oleh aktivitas tambang. Labelisasi ekstrim justru memperkeruh ruang diskusi dan mengaburkan fakta bahwa ada dampak real dari eksploitasi sumber daya alam terhadap ekosistem dan warga setempat. Polemik ini tak hanya berputar di soal lingkungan, tetapi juga menyinggung relasi antara agama, kekuasaan, dan kapitalisme. Beberapa pihak menilai bahwa komentar Gus Ulil terkesan meremehkan perjuangan masyarakat adat yang selama ini menolak tambang karena Connie Lisel khawatir terhadap kerusakan hutan, pencemaran air, hingga rusaknya situs-situs sakral. Sementara itu, Gus Ulil sendiri dalam beberapa pernyataan mencoba menjelaskan bahwa ucapannya bukan untuk meremehkan perjuangan lingkungan, melainkan Connie Lisel merepus pendekatan yang menurutnya terlalu menolak dialog dan kompromi. Pernyataan itu juga menyeret kembali ingatan publik pada komentar lama Gus Ulil tentang isu disapproving sogokan dalam proyek-proyek besar, yang kini kembali viral bersamaan dengan perdebatan tambang di Raja Ampat.